Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wada Siti Syafitra dengan NIM J1B1190022, mahasiswa Prodi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo. Di sini pada video kali ini saya akan membahas tentang masalah gizi, yaitu kekurangan energi protein. Apa sih kekurangan energi protein itu? Jadi, kekurangan energi protein adalah keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari, sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi atau AKG. Penyebab dari kekurangan energi protein itu sendiri karena kurangnya asupan protein dan makronutrien lain yang merupakan sumber energi dan kalori, yaitu karbohidrat dan lemak. Faktor lain penyebab kekurangan energi protein yaitu yang pertama karena penyakit infeksi seperti cacar air, diare, cacingan, dan TBC. Yang kedua, karena pola konsumsi makanan yang tidak baik. Yang ketiga, karena tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu. Yang keempat, tingkat pendapatan dan pekerjaan orang tua. Dan yang terakhir atau yang kelima, besarnya anggota keluarga. Berdasarkan gejalanya, kekurangan energi protein dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kekurangan energi protein ringan, dan yang kedua, kekurangan energi protein berat. Untuk kekurangan energi protein ringan sering terjadi pada masa anak pada masa pertumbuhannya. Gejala klinis yang muncul diantaranya adalah pertumbuhan linear terganggu atau terhenti, kenaikan berat badan berkurang atau terhenti, kemudian ukuran lingkar lengan atas menurun dan maturase tulang terhenti. Kemudian untuk kekurangan energi protein di sini terdapat 3 tipe, yaitu marasmus, kwashiorkor, dan marasmus kwashiorkor. Untuk kekurangan energi protein berat itu terdapat 3 tipe tadi, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu marasmus kwashiorkor dan marasmus kwashiorkor. Untuk pertama, saya akan menjelaskan mengenai marasmus. Jadi, marasmus adalah gejala kelaparan yang hebat karena makanan yang dikonsumsi tidak cukup menyediakan energi untuk mempertahankan hidupnya, sehingga badannya menjadi kecil dan tinggal kulit pembalut tulang. Marasmus biasanya juga terjadi pada bayi berusia setahun pertama. Hal ini terjadi apabila ibu tidak dapat menyusui karena produksi ASI sangat rendah atau ibu itu memang memutuskan untuk tidak menyusui bayinya. Kemudian tanda-tanda dari marasmus yaitu wajah anak seperti orang tua, ukuran kepala tidak sebanding dengan ukuran tubuh, rambut tipis dan mudah rontok, kulit kering dan berlipat-lipat karena tidak ada jaringan lemak di bawah kulit, dan berat badan rendah. Untuk tipe yang kedua yaitu kwashiorkor. Kwashiorkor adalah keadaan yang diakibatkan oleh kekurangan makanan sumber protein. Biasanya banyak dijumpai pada anak-anak usia 1-3 tahun. Ciri-ciri atau gejala klinis dari kwashiorkor ini adalah penampilan anak seperti terlihat gemuk, tetapi pada bagian tubuh lainnya seperti pantat terlihat atrofit, kemudian rambut tampak berwarna lebih terang atau coklat tembaga, kemudian perut buncit, munculnya edema dan terkadang menjadi asites. Nah, karena adanya pembengkakan atau edema tadi, maka berat badan tidak menurun, namun pertambahan tinggi badan itu menjadi terhambat. Untuk tipe yang ketiga yaitu marasmus kwashiorkor. Nah, marasmus kwashiorkor ini disebabkan karena kekurangan energi dan protein. Hal ini berat badan anak di bawah -3 standar deviasi sehingga terlihat kurus tetapi ada gejala edema, kelainan rambut, serta kulit mengering dan kusam,
otot menjadi lemah, serta menurunnya kadar protein albumin dalam darah. Seperti apa pengobatan orang yang kekurangan energi protein? Yaitu pengobatannya dengan meningkatkan asupan energi atau kalori dan protein. Pertama, pemberian nutrisi ini biasanya dilakukan sesuai dengan kondisi pasien. Bila pasien masih bisa makan dan minum, maka pasien akan dianjurkan untuk makan dan minum lebih sering dengan asupan yang mengandung gizi seimbang. Jika sulit untuk mengonsumsi makanan yang padat, pasien ini akan diberikan makanan cair terlebih dahulu. Kemudian, jika pasien tidak bisa makan dan minum, maka dokter akan memberikan asupan nutrisi melalui selang makan atau infus. Selang makan ini bisa dimasukkan ke dalam lambung melalui mulut atau hidung. Pada awal terapi, asupan nutrisi umumnya masih berupa makanan cair dan suplemen yang diberikan 6-12 kali per hari. Saat kondisi tubuh dinilai sudah siap, pasien akan diberikan makanan padat. Makanan yang diberikan harus bergizi seimbang, yaitu mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Selama masa terapi ini, dokter juga akan memberikan multivitamin serta obat-obatan tertentu untuk meningkatkan nafsu makan pasien tersebut. Nah, selanjutnya, bagaimana cara mencegah kekurangan energi protein? Yang pertama, memastikan anak mendapat asupan makanan yang cukup dengan pola gizi seimbang, yaitu mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral sepanjang masa pertumbuhannya. Yang kedua, memantau tumbuh kembang anak secara berkala. Yang ketiga, bila ada infeksi yang dialami, segera ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Apa saja sih makanan yang mengandung zat gizi? Untuk sumber karbohidrat seperti nasi, jagung, sagu, ubi jalar, singkong, dan lain-lain. Untuk sumber protein seperti telur, daging, susu, dan produk olahan susu, tempe, dan lain-lain. Kemudian untuk lemak, ikan salmon, ikan sarden, dan kacang kenari, kacang kedelai, dan daging merah. Untuk sumber vitamin dan mineral yaitu kita bisa dapatkan dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Itulah tadi sedikit materi tentang masalah gizi kekurangan energi protein. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan share video saya ya.